Ini tanda-tanda Allah merindukan kita dan mudah-mudahan kita semua dirinduin sama Allah semuanya. Amin. Ya, ini kadang-kadang kita peka atau enggak, paham atau enggak. Nah, ini kita tanya sama guru kita nih, Ustadz Syam. Baik. Ustadz Syam, sebenarnya dari awal sampai akhir itu tipis banget ya. Semua tentang cinta, mengerucut ke rindu, sayang, mengerucut ke rindu. Nah, sekarang yang jadi masalah, gimana nih kita bisa peka? Wah, ini kayaknya tanda-tanda Allah rindu sama kita nih. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guru Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Pertanyaannya, bagaimana seseorang agar bisa peka dengan tanda-tanda Allah sedang rindu padanya? Supaya senantiasa memperbaiki, mengupdate, mengupgrade senantiasa amalan-amalannya. Supaya semakin dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya dari awal sampai sekarang sampai nanti berakhir episode ini bahwasanya semuanya adalah urusan hati. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran yang berbicara tentang hati. Bagaimana baginda Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Dalam diri manusia ada penentunya yaitu hatinya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau itu hatinya baik, baik semuanya. Tapi kalau hatinya sudah busuk, kalau hatinya sudah sakit, kalau hatinya sudah mati, maka tidak baiklah semuanya. Maka agar kita senantiasa peka dengan tanda-tanda yang dikirimkan Allah kepada kita, hati kita yang harus baik. Banyak orang kalau di sekeliling Ka'bah, ini Bu Haji rata-rata yang bertanya tadi ada hajinya. Bu Haji sudah datang ke Mekah, datang umroh ke sana. Pasti kalau ada di sekeliling Ka'bah itu gampang menangis. Kenapa bisa kira-kira begitu? Karena kuat sinyalnya. Kita berada yang hati kita kuat sinyalnya. Tapi ada juga orang datang ke sekeliling Ka'bah justru bermaksiat di sana. Ada yang copet, ada yang nyakitin orang, ada yang sakiti orang di sana. Kenapa bisa? Karena ternyata bukan sinyalnya tidak kuat. Sinyal ada tapi lowbat hatinya. Lowbat HP-nya. HP berapa banyak pun kuotanya. Kalau lowbat tidak bisa dipakai. Kalau tidak ada baterainya tidak bisa dipakai. Hati ini mestinya senantiasa hidup. Lalu bagaimana caranya dan apa penyebabnya biasanya hati itu bisa mati. Sehingga dia tidak peka akan rindunya Allah kepadanya. Satu, ghadbanun, tukang marah. Terlalu sering marah-marah. Terlalu gampang marah. Satu itu. Yang kedua, bukan hanya marah biasa. Tapi marahnya sama nasihat yang baik. Setiap dengar ceramah skip. Kalau ceramahnya bukan untuk daripada menguntungkan dirinya. Tapi ketika menguntungkan dirinya langsung jadi status itu ceramah. Tuh dengerin itu Pak, dengari itu Pak. Kenapa? Karena lagi bela ibu-ibu. Tapi kalau kesalahan ibu-ibu yang disampaikan langsung skip. Subhanallah. Tidak senang dengan nasihat yang akan memperbaiki dirinya. Itu yang membuat hati mati sehingga tidak peka akan tanda-tanda rindunya Allah kepadanya. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Sering-sering dengar nasihat. Jangan benci sama ulama. Jangan benci sama pengajian. Sering-sering ikut majelis taklim. Semakin engkau sering mendengarkan nasihat itu akan membersihkan hati. Tadi penyebabnya adalah suka marah. Maka hebat-hebatlah dalam hal menahan emosi, menahan amarah supaya hati ini bersih, hati ini dihidupkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting, minta sama Allah, ya Allah, bukakan hatiku, hidupkan hatiku ya Allah supaya saya mau menerima tanda-tanda darimu ya Allah. Amin ya Allah. Ini masuknya hidayah juga ya guru. Betul. Jadi rindu masuk ke hidayah juga ya. Betul. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Sama-sama Bang Ali. Tepuk tangan dulu yuk. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Berkali-kali aku bilang mudah-mudahan kita semua termasuk ya makhluknya Allah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mau nanya? Yang sini udah yang sini aja godeknya 2 kita bingung nih. Yang ini dulu nih ya. Yang tadi nih kita lanjutin. Udah jangan nangis lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jamila Rahman Masya Allah. dari Kabupaten Pindrang, Majelis Taklim Tarbiyah, Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu. Oke. Baik, Umi Saya silakan. mau bertanya sama Ustaz Maulana. Iya. Iya. Yang 5 tahun dan 10 tahun. Bagaimana Ustaz? Katanya tambah umur, Heeh. bertambahnya umur, semakin bertambahnya, semakin mengurangi rasa pertemanan. Oh. Ya, Iya. apakah itu Ustaz bentuk rindu sama Allah ataukah Allah rindu sama kita? Oke. Terima kasih Ustaz. Iya. Sekian dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semakin warahmatullahi. umurnya semakin nambah, semakin sedikit pertemanan. Tapi kalau pakai kacamata hitam enak ya? Iya. Bisa jadi dia tidur ya? Nah, apakah ini bentuk supaya kita lebih khusus untuk Allah Subhanahu wa taala? Silakan Guru. Apakah ketika orang dirindukan oleh Allah dengan cara teman-teman sudah disaring? Tidak semuanya sudah. Maka tanda orang dirindukan oleh Allah, seorang itu mohon maaf pertemanannya udah apalagi disaring-saring nih. Tidak semua ditemani. Ya sudahlah ini saja, ini saja. Kenapa? Karena seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapakah yang menjadi teman karibmu. Jadi tidak semua ditemani. Tidak semua, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semuanya, yuk hati-hati dengan teman. Gara-gara teman orang jadi baik, tapi gara-gara teman juga orang bisa jadi sengsara, jahat dan sebagainya. Karena, mohon maaf, kalau Allah mencintai kita, rindu dengan kita, maka Allah datangkan orang-orang yang baik yang senantiasa mengingatkan kita. Karena teman yang baik itu adalah teman yang mengingatkan akan kebaikan. Iya. Nah, ingat, mohon maaf, kalau Allah menginginkan seseorang itu maaf, astagfirullahaladzim, buruk, bisa jadi akan didatangkan orang-orang yang menyesatkan dirinya. Makanya hati-hati dengan pertemanan. Bagus ini, kalau sudah bikin majelis taklim, berarti sama-sama mau menuntut ilmu. Betul tidak? Ya. Atau mungkin ada yang datang ke sini untuk pergi beli oleh-oleh. Oleh-oleh sih tidak ada masalah. Tapi Iya. kalau lain niatnya jadi perbaiki. Jadi kita harus satu circle, apa? Satu circle. Ya, satu circle, satu tujuan, satu Frekuensi. kebaikan. Frekuensinya sama jadi enak. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita akan jadi baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang buruk, nauzubillah kita akan jadi buruk. Maka jagalah teman-teman kita. Iya, Ya, karena baik. semakin baik orang itu, semakin memilah-milah sudah temannya. Iya. Dia kayak enggak usah deh ini yang penting-penting aja. Makanya Iya. seperti itu. Bener banget. Terima kasih Guru. Tepuk tangan dulu yuk. Saya setuju banget ya, kenapa? Jangan berharap kita bisa merubah orang lain ya. Yang ada nanti kita kebawa sama dia ya. Nah ini makanya kita pilih masalah teman ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Kedengaran suaranya. Nah ini baru dia godek ya bener ya. Baik, Ibu manis banget senyumnya. Jangan pernah berhenti tersenyum Ibu ya. Baik, namanya siapa, tinggalnya di mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarni Aswadi dari Majelis Taklim Tarbiyah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Masya Allah. Selatan. Tepuk tangan dulu yuk. Saya mau bertanya kepada Ustazah Nada. Siap. Hmm. Iya. Apakah kalau orang selalu mengingat akhirat, Oke. bertanda Allah merindukan. Hmm. Apakah sebabnya karena sering disolimi?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak hati-hati sama putus asa ya. Udah mati aja deh, mati aja. Jangan gitu juga ya. Nah ini mungkin guru boleh dilurusin silakan. Iya siap, terima kasih Bang Ali. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ingat tentang kematian. Ingat tentang kematian dan ingat tentang akhirat. Itu ternyata juga diantara salah satu cara Allah merindu kepada hambanya. Jadi ketika seseorang ingat terus dengan akhirat, yang dia takutin itu akhirat, maka itu diantara tanda-tanda ia dicinta oleh Allah. Ia dirindu oleh Allah. Kenapa begitu? Karena memang tujuan hidup kita itu bukan dunia. Tujuan hidup kita itu adalah akhirat. Dan ketika kita hidup di dunia, tujuan hidup awal kita nanti adalah kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, ya agar Allah. kelak kehidupan di hari akhirat kita akan senang selama-lamanya. Dan memang dunia ini ya udah jadikan saja hanya di genggaman, jangan di hati. Jadi kita bersyukur sekali lagi kalau memang ada orang yang kenapa ya takut banget dengan hari akhirat. Itu jaga, itu pegang, itu tahan dan biarkanlah kita selalu setiap hari ingat dengan akhirat. Akan tetapi takutnya jangan kelewat batas. Sehingga dengan takut akhirat, semakin takut akhirat jadi malah gak mau ibadah. Naudzubillah min dzalik. Justru dengan kita ingat akhirat, harusnya kita harus semakin memperbanyak, menambahkan amal-amal ibadah. Karena memang tujuan kita nanti pulang ke negeri akhirat bawa apa? Bawa koper yang banyak, isinya amal-amal ibadah. Ingat akhirat, ya Allah sholatnya kayaknya masih belum benar, dibenerin sholatnya. Ya Allah ingat sama akhirat nanti bagaimana, amal apa yang akan saya bawa pulang. Kayaknya dengan sedekah deh, sedekah harus jadi semangat. Ingat dengan akhirat gimana ya caranya ya. Oh iya ya kayaknya banyak banget hal-hal yang banyak kekurangan, banyak dosa, banyak khilaf. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita. Itulah manfaatnya, itulah tanda-tanda Allah merindukan seorang hamba. Diantaranya dengan cara Allah ingatkan ia tentang selalu dengan akhirat. Dan bahkan baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan doa kepada kita. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini menjadi pusat pandangan kami. Jangan kau jadikan dunia ini fokus kehidupan kami. Tujuan akhirat itulah menjadi tujuan utama kami. Itulah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita baca agar yang tadinya belum ingat sama akhirat, justru harus ingat dengan akhirat. Yang sudah ingat dengan akhirat, bersyukurlah, jagalah, perbanyak amal-amal ibadah. Tugas kita di muka bumi, banyakin amalan. Ad-dunya darul jaza. Dunia ini dunia darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya beramal. Sebanyak-banyaknya kita melakukan amal-amal kebaikan. Wal akhiratu darul jaza. Nanti di hari akhirat barulah semua yang kita lakukan di dunia akan Allah berikan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi jangan salah sangka ya. Udah ujian mati aja deh mati aja. Itu ngaco berarti ya. Jangan, justru harus mempersiapkan bagaimana kematiannya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama. Ustazah ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, kayaknya udah pada introspeksi diri masing-masing nih ya. Pada anteng semuanya ya Masya Allah. Yang mudah-mudahan setelah acara ini kita lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Ini dia nih. Masya Allah Ibu. Silakan. Nah, paling simpel nih Ibu nih ya. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ama dari Majelis Taklim Tarbiyah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Oh iya, boleh ada di sana ya. Aduh, ya silakan. Izin pertanyaan. bertanya kepada Ustaz Syam. Siap. Ustaz, apakah benar jika kita mendengar suara azan dan hati kita merasa tidak tenang, apakah itu salah satu tanda bahwa kita dirindukan Allah? Jadi yang tidak merasa
yang merasa biasa saja, apakah itu tidak dirindukan Allah atau banyak salah dong Ustaz? Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku paham nih ya. Jadi kalau misalnya udah ada azan kita nggak tenang kalau sebelum sholat gitu ya. Langsung datang. Nah kalau misalnya yang santai-santai aja, apakah ini termasuk orang yang nggak dirindukan? Silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Guru Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Bang Ali, jamaah yang bertanya, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tidak bisa kita menutup mata daripada sosial media. Banyak kita lihat video-video orang yang mohon maaf masih non-muslim. Ketika berkunjung ke negara yang azannya terbuka atau terdengar di mana-mana, mereka takjub dengan suara azan. Sering kita lihat video-videonya orang non-muslim sangat senang mendengar daripada suara azan yang membuat hati mereka sebenarnya penasaran, berawal dari akal yang penasaran, akhirnya hati ikut tertuntun untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit juga orang yang lahir sudah Islam, lahir dari orang tua Islam, lalu mereka beranjak dewasa, ketika sudah mukallaf, sudah balik, maka ternyata dia semakin hari semakin tidak peduli dengan adzan. Apakah ini tanda Allah tidak rindu dengannya? Sungguh Allah itu tetap merindukanmu dan tetap memanggilmu. Buktinya Allah masih memberikanmu untuk bernafas, untuk hidup, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk jalan menuju masjidnya Allah, kesempatan untuk menunaikan sholat. Maka kata ulama, kalau terdengar suara adzan, apa respon diri ini kepada adzan tersebut? Bukan hanya gelisah akan segera untuk menunaikan ibadah sholat, tapi responnya adalah dengan semangat menyahut daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila shalah, kalau dipanggil untuk mendirikan salat, idza qamu ila shalah, jangan sampai apa? Qamu kusala. Jangan kau berdiri dengan malas-malesan. Mas sempajang sih mas sempajang, salat sih salat, tapi seadanya salatnya, hanya untuk menunaikan kewajiban saja. Berarti hatinya belum gelisah ketika mendengarkan adzan, hatinya belum bergetar ketika mendengar nama Allah disebutkan. Mesti hati itu bergetar, dan getaran tersebut bukan membuatnya takut dengan suara adzan, tapi membuatnya semangat untuk menunaikan ibadah salat. Alhamdulillah, Allah masih kasih saya umur, usia, kesempatan untuk mendirikan salat. Itu yang mesti getarannya berubah, efeknya menjadi semangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga sedih-sedih sinetron. Gelisah sinetron. Indah enak dirasa kalau belum pergi sholat. Tapi sholat gak dia setelahnya? Tidak, subhanallah. Malu-maluku saya tidak bisa mengaji. Tapi belajar mengaji gak dia? Gak belajar. Sedihnya sedih sinetron. Sedih bohongan. Dia gelisah. Aduh gak enak banget rasanya. Lagi adzan, kita lagi di luar. Gak sempat sholat. Akhirnya dia sholat atau tidak? Tidak sholat. Berarti sedihnya sedih bohongan. Kalau gelisah yang asli, gelisahnya mengantarkan dia segera untuk menunaikan kewajibannya. Masya Allah ya. Jadi nggak ada lagi panggung sandiwara. Betul. Masya Allah. Tahu teori tapi nggak mau melaksanakannya. Allahu Akbar. Baik, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik, semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dibenci. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.